Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini kita masuk ke pelajaran tema 4, subtema 4, yaitu subtema terakhir ya. Kewajiban dan hak harus seimbang. Di pembelajaran 1, setiap anggota keluarga wajib untuk melaksanakan kewajiban di rumahnya masing-masing. Kewajiban harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jika kita tidak melaksanakannya, berarti kita telah melalaikan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini itu harus kita usahakan agar selalu seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak seimbang, keadaannya akan menjadi tidak baik, ya. Nah, oleh karena itu, kewajiban dan hak harus selalu seimbang, ya. Jika kita ingin menuntut hak kita, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti sudah melakukan kewajiban di rumah, ya. Coba kalian sebutkan kewajiban kamu sebagai anggota keluarga dan ceritakan pengalaman kamu nanti di kelas, ya. Ketika kalian masuk, Ahmad tanya satu-satu. Nah, selanjutnya di sini ada teks bacaan melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang. Tidak boleh hanya menuntut hak saja tanpa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Apabila kewajiban telah dilaksanakan, hak pun dapat diperoleh dengan sendirinya. Contohnya, dalam pergaulan sehari-hari, apabila kita ingin penghormatan dari orang lain, ingin dihormati orang lain, kita pun harus menghormati dan memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya, ya. Oleh karena itu, kewajiban harus lebih dulu dilaksanakan sebelum menuntut hak kita, ya. Jadi jangan menuntut hak kalau belum melaksanakan kewajiban. Nah, sebaliknya juga, jika kita hanya menuntut hak, penghormatan dari orang lain, kehidupan yang tentram pun tidak akan tercipta karena terjadi saling menuntut. Nah, jika kewajiban terlupakan, kehidupan menjadi tidak serasi, tidak tenang, dan tidak tentram, ya. Jadi merasa nggak enak sendiri seperti itu, ya. Nah, hak ini ada yang sifatnya perseorangan, ada pula yang sifatnya bersama. Hak yang sifatnya perseorangan disebut hak pribadi atau hak individu. Dan hak yang sifatnya bersama disebut hak bersama. Ingat-ingat ya. Nah, dari bermacam-macam hak itu, ada hak yang dibawa sejak kita lahir, yaitu hak yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Hak itu disebut sebagai hak asasi. Udah pernah Pak Ahmad bahas ya. Ini disebut sebagai hak asasi. Nah, hak asasi ini contohnya apa, Pak? Contohnya yaitu hak hidup merdeka atau hidup bebas, ya. Di samping hak asasi, kita juga mempunyai kewajiban asasi, yaitu kewajiban yang diterima sejak kita lahir. Nah, jika kita berhak memperoleh penghormatan dari orang lain, kita juga berkewajiban menghormati orang lain. Sudah jelas ya? Jadi jangan menuntut hak kalau belum melaksanakan kewajiban. Nah, selanjutnya, kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan baik akan memiliki akibatnya. Contohnya apa akibatnya? Contohnya, misalkan, sebagai anggota keluarga di rumah, tentu ingin memiliki rumah yang bersih dan sehat. Pasti ya, ini jadi impian semua orang. Namun, hak ini merupakan hak setiap anggota keluarga. Sebelum mendapatkan rumah yang bersih, setiap anggota keluarga berkewajiban untuk membersihkan rumah terlebih dahulu. Nah, apabila setiap anggota keluarga tidak melaksanakan kewajiban tersebut, rumah akan tetap kotor sehingga mereka pun tidak memperoleh haknya. Jadi, jika ingin rumah yang baik, rumah yang sehat, rumah yang bersih, maka kewajiban kita adalah membersihkan rumah kita bareng-bareng sama anggota keluarga lainnya, sama ayah, sama bunda, sama kakak, sama adik, ya. Jadi jangan saling
ngandelin, udah kamu aja yang nyuci piring, kamu aja yang nyapu ya. Kalau bisa kita semua yang nyapu, yang ngepel ya. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya sini kita belajar matematika. Sebenarnya ini sudah pernah bahas waktu kita bahas buku paket ya. Nah, di sini ini ada namanya soal cerita. Kita lihat dulu ya ceritanya. Lisa sedang mengukur panjang meja menggunakan meteran. Panjang meja yang diukur Lisa adalah 1 meter atau dalam ditulis simbol M. Adapun cara mengukur panjang meja menggunakan penggaris kayu, panjang meja yang diukur Caca adalah 100 cm. Tahukah kamu 1 meter sama dengan 100 meter? Nah, ini sudah pernah bahas di kelas ya. Kita lihat di sini. km itu adalah kilometer, hm itu adalah hektometer, kemudian dam itu adalah dekameter, kemudian m itu adalah meter, dm desimeter, cm sentimeter, mm milimeter. Di sini ada keterangannya ya. Ini harus dihafalkan ya, karena kalau tidak hafal kamu ketika ulangan akan kesulitan ya. Ini dihafalkan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Ini wajib dihafalkan, nanti Pak Ahmad tes di kelas ya. Wajib dihafalkan. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Gampang sekali ya, mudah sekali. Nah, cara perhitungannya sudah pernah Pak Ahmad bahas juga di kelas kan? Setiap turun satu anak tangga, bilangannya itu dikali 10. Setiap naik satu anak tangga, bilangannya dibagi 10. Contohnya, misalkan 2 meter sama dengan cm. Nah, meter ke cm itu turun berapa tangga? 2 ya. Kita lihat. Meter ke dm 1, dm ke cm 2. Nah, kita hitung dulu 2m ke dm. 2 ke dm ya. 2 dikali 10. 2 dikali 10. Nolnya kita coret. 2 kali 1 2 tambah nolnya 1 jadi 20. Ini baru di dm ya. Kemudian turun lagi 1 ke cm, dikali lagi 20 dikali 10. Maka hasilnya sama dengan ya, nolnya kita coret 1, 2. Ingat ya, nanti kita coret ada 2. 2 kali 1 2 tambah nolnya yang kita coret berapa? 2, 1, 2. Maka hasilnya 200 tuh. Sama ya hasilnya, sama perhitungan kita ya, 200. Oke. Nah, ini untuk latihan kalian nih ya. Kalau kalian sudah paham, silakan latihan ini sampai 5 aja latihannya ya. Oke. Untuk hari ini pembelajarannya kita sampai sini dulu ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.